Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Eh, Pandemi COVID ini telah memberikan dampak berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek ekonomi dan aspek sosial. Pembatasan mobilitas masyarakat, penutupan tempat hiburan dan rekreasi, serta penutupan restoran mal sangat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, ya, sehingga pada triwulan ketiga kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi dan diprediksi selama 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sekitar 2%. Salah satu industri yang terdampak sangat dalam adalah industri pariwisata, karena industri pariwisata ini sangat terkait dengan fasilitas pariwisata itu sendiri seperti transportasi, hotel, tempat rekreasi, dan restoran. Kemudian dari data indikator utama pariwisata tampak jelas memperlihatkan terpuruknya industri pariwisata selama tahun 2020. Nah, di sini saya akan perlihatkan gambar bagaimana aktivitas pariwisata sebelum COVID, ya, begitu ramai di gambar ini di tepi pantai. Sedangkan setelah setelah COVID terjadi, sangat sepi sekali, ya. Inilah dampak COVID terhadap pariwisata Indonesia. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan indikator kunci pariwisata, ya. Ada 4 variabel yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama adalah indikator jumlah wisatawan mancanegara, indikator jumlah wisatawan Nusantara, kemudian tingkat penghunian hotel bintang, dan jumlah penumpang pesawat udara. Nah, dari data ini tampak jelas, ya, bahwa jumlah wisatawan, ya, baik mancanegara maupun Nusantara ini mengalami penurunan yang sangat dalam. Wisman mancanegara ini dari 2019 ke 2020 turun sebesar 74%, ya, dari 16 juta tahun 2019 menjadi 4 juta pada tahun 2020. Demikian juga untuk Wisnus, wisatawan Nusantara, dari 282 juta wisatawan menjadi hanya 113 wisatawan atau turun 60%. Sedangkan indikator tingkat penghunian kamar bintang ini mengalami penurunan, ya, dari 54,81% menjadi 33% atau turun sekitar 40%, ya. Demikian juga indikator jumlah penumpang pesawat udara baik domestik maupun internasional mengalami penurunan, ya. Sedangkan untuk domestik itu mengalami penurunan hampir 60%, 68,78%, dan penerbangan internasional hampir turun 80%, ya, karena ini terjadi pembatasan berskala besar, ya, pada awal-awal pandemi COVID. Nah, sekarang bagaimana kita lihat data bulanan, ya, dari indikator utama tadi, ya. Di sini data wisatawan mancanegara terlihat sangat dalam penurunannya, ya. Jadi dari data tadi selama tahun 2019 ada 16 juta wisatawan, ya. Itu dari Januari sampai
Desember, jumlah wisatawan mancanegara umumnya di atas 1 juta wisatawan, ya. Sedangkan untuk tahun 2020 karena adanya COVID ya 19, pada bulan Januari tahun 2020 masih cukup tinggi di atas 1 juta, 1,22 ya. Sedangkan pada bulan Februari terjadi penurunan ya menjadi 0,862 juta ya. Kemudian turun lagi menjadi 0,473 juta ya. Dan April ini mulai COVID cukup menyebar ya sehingga pemerintah melakukan PSBB menjadi 0,16 atau sekitar 160.000 wisatawan mancanegara. Dan terus turun sampai bulan Oktober ya sekitar 0,15, Desember juga 0,18 juta ya dan Desember diperkirakan 0,20 juta ya. Jadi ini tren secara bulanan kondisi wisatawan mancanegara. Berikutnya juga indikator okupansi atau tingkat hunian hotel bintang ya. Ini juga hampir sama dengan tren jumlah wisatawan mancanegara. Terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Yang paling dalam itu adalah pada bulan April, tingkat hunian hanya 12,67% ya karena adanya penutupan hotel-hotel ya, kemudian pembatasan mobilitas manusia, penutupan tempat hiburan dan sebagainya. Sehingga pada tahun 2020 tingkat okupansi hotel hanya 33%. Nah, kemudian bagaimana halnya perkiraan atau outlook pariwisata Indonesia tahun 2021 ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh demand atau permintaan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara ya. Jadi besar rendahnya industri pariwisata ya sangat dipengaruhi oleh jumlah wisatawan mancanegara. Di sini saya memperlihatkan bagaimana perkembangan jumlah wisatawan dari tahun 2015 sampai 2020 ya. Jadi dari tahun 2015 ini selalu meningkat baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara ya. Pada tahun 2019 wisatawan Nusantara itu mencapai 282,9 juta orang ya, sedangkan Wismannya 16,1 ya. Dan tahun 2020 turun ya sangat dalam, wisatawan mancanegaranya hanya 4,1 juta, sedangkan wisatawan Nusantaranya hanya 113,2 juta wisatawan ya. Kemudian adalah kalau saya lihat dari sisi jumlah wisatawan dengan pendapatan, jadi kita ketahui bahwa jumlah wisatawan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat ya sih. Jika tingkat pendapatan masyarakat baik ya atau tinggi, maka korelasinya adalah jumlah wisatawan atau orang yang berpergian untuk berlibur ikut tinggi pula ya. Nah, di sini saya perlihatkan data tingkat pendapatan masyarakat Indonesia yang diperlihatkan dengan pendapatan per kapita dengan jumlah wisatawan Nusantara. Jadi selama tahun 2015 sampai tahun 2019, tingkat pendapatan per kapita itu selalu meningkat dari 33 juta, 36 juta, 38, 41, 42. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan per kapita diprediksi mengalami penurunan menjadi 42 juta. Dan ini menyebabkan tingkat kunjungan jumlah wisatawan Nusantara mengalami penurunan dari 282 juta menjadi 113 juta wisatawan ya. Nah,
sekarang bagaimana, perkiraan industri pariwisata di tahun 2021, ya. Jadi, tingkat keberhasilan industri atau tingkat keberhasilan Indonesia menangani pandemi Covid menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kembali normal dan industri pariwisata kembali berusaha. Jadi, tingkat pendapatan masyarakat ini harus kembali normal ya, sehingga masyarakat dapat, berpergian, untuk berlibur atau berwisata. Dan yang paling penting juga industri pariwisata yang mendukung aktivitas wisatawan, dapat kembali berusaha ya. Nah, ada 3 kunci yang saya amati, untuk industri pariwisata menjadi normal di tahun 2021, yaitu pertama adalah regulasi terkait dengan pandemik, ya. Kemudian, regulasi terkait dengan pemulihan ekonomi. Jadi di sini peran pemerintah sangat penting ya, untuk membuat, regulasi yang terkait dengan pandemik dan pemulihan ekonomi. Karena sejauh pandemik ini belum teratasi ya, maka, tingkat pendapatan ya, kemudian, tingkat pertumbuhan dan seterusnya, akan, terganggu ya. Jadi, di sini Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno mempunyai PR yang cukup besar karena tingkat industri pariwisata ini, sifatnya multisektor ya. Jadi harus didukung oleh sektor atau kementerian-kementerian terkait untuk meningkatkan industri pariwisata. Selain itu, kesadaran masyarakat terkait pandemik ini juga sangat, eee, berpengaruh ya terhadap keberhasilan, untuk kita sama-sama keluar dari pandemi COVID-19. Dan terakhir adalah keberhasilan program vaksinasi, ya, karena ini juga menjadi kunci ya untuk, kita sama-sama keluar dari pandemi COVID-19, ya. Demikian, beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan, eee, pariwisata Indonesia tahun 2020 dan 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.